Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan acara yang diinisiasi pada tahun 2023 oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, Kementerian Perdagangan, bekerja sama dengan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia atau ASPERTINDO. Rangkaian acara dilakukan untuk mengoptimalkan dan mensinergikan pemerintah dan para pelaku industri dalam mengembangkan perdagangan pasar berjangka dengan memberikan edukasi dan literasi kepada pelanggan, calon pelanggan, serta masyarakat pemangku kepentingan lain yang bertujuan meningkatkan pemahaman perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Bulan literasi kali ini mengangkat tema perlindungan nasabah dalam perdagangan berjangka komoditi. Hal ini tentu untuk memberikan pemahaman terkait dengan industri PBK agar masyarakat dapat bertransaksi dengan aman pada perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan izin dari Bapepti. Kedepan, diharapkan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia semakin berkembang dan dapat mendorong perekonomian dan perdagangan Indonesia. Kali ini, Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi pada bulan Maret 2023 akan diadakan di beberapa kota seperti Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar, baik secara offline maupun secara online. Selamat mengikuti kegiatan Bulan Literasi PBK 2023. Yuk, lakukan perdagangan berjangka secara sehat. Ayo, trading berjangka. Oke, halo traders, halo Maxian. Kembali lagi di Market Outlook bersama saya Adam Ibrahim Aji yang selaku sebagai analis dari PT Maxco Futures. Nah, seperti biasa kita akan update dan juga review mengenai apa-apa saja yang terjadi di minggu lalu yang mempengaruhi pergerakan di minggu ini. Kita tahu bahwa ada potensi di minggu ini market penuh dengan ketidakpastian akibat beberapa data ekonomi yang mungkin bisa memberikan uncertainty di dalam pasar dan juga market mover. Oke, sebelum lanjut, karena kita tahu bahwa di bulan ini masih berkaitan dengan bulan berjangka komoditi, jadi bagi rekan-rekan yang selalu update ya mengenai pasar dan ingin share mengenai trading, jangan lupa ramaikan dengan menggunakan hashtag Ayo Trading Berjangka. Literasi perdagangan berjangka, trading berjangka itu mudah, sukses trading berjangka, dan bulan berjangka komoditi. Mari kita ramaikan dan juga melakukan trading berjangka komoditi ini dengan jauh lebih sehat. Oke, kita akan balik ke market dengan mencari tahu apa-apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam satu minggu ini. Dan di hari Senin tentu data ekonomi cenderung muted dan fokus malam hari tertuju terhadap data US ISM Manufacturing PMI. Tentu data ini merupakan data yang bersifat aktivitas investor sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap inflasi di US ke depannya. Data yang menunjukkan adanya improvement di atas dari 47,7 maka bisa membuat US dollar itu mendapatkan sentimen yang bullish akibat prospek mengenai inflasi ke depannya akan stay di level 6, something persen lah, seperti itu. Kemudian di hari Selasa akan disambut oleh RBA interest rate decision. Menarik untuk kita kaji apakah RBA akan tetap menaikkan suku bunga atau malah akan melakukan pausing. Tentu ini akan menjadi market mover dari sisi Aussie itu sendiri. Kemudian di hari Rabu RBNZ interest rate decision 25 basis point sudah diproyeksikan oleh pasar sehingga suku bunga sekitar 5%. Tentu ini akan menjadi market mover juga dari sisi New Zealand dollar itu sendiri. Kemudian di hari Kamis kita mendapatkan adanya data dari Canadian dollar, ini berkaitan dengan NFP-nya Kanada. Tentu data di sini akan menjadi market mover apalagi di saat ini oil itu kembali terapresiasi ya akibat adanya supply cut yang dilakukan OPEC Plus tadi pagi, sehingga bila mana ada improvement dari sisi data Canadian dollar maka berpotensi untuk Canadian dollar itu menguat secara tunggal seperti itu.
Dan di hari Jumat, topik utama yang mungkin kita perhatikan adalah non-farm payroll. Ini merupakan data yang sedang diperhatikan oleh partisipan pasar, sehingga para investor ataupun para trader big money akan sangat erat kaitannya memantau data mengenai NFP ini. Data di atas 300.000 berpotensi untuk membuat US dollar terus bergerak bullish karena ada ekspektasi bahwa inflasi di US itu masih stay di level yang tinggi sehingga memaksa Federal Reserve mungkin akan menaikkan suku bunga masing-masing 25 basis point di bulan Mei dan juga 25 basis point di bulan Juni. Oke, mungkin sudah cukup jelas dari sisi kalender, kemudian dari sisi headline bahwa ada potensi di sini US itu mengalami dari sisi Federal Reserve itu mengalami potensi menaikkan 25 basis point kembali di bulan Mei dan juga bulan Juni masing-masing. Tentu ini akan menjadi boosting dari sisi US dollar, dan tentu bagi mereka yang melakukan pricing in dari sisi US dollar sudah bisa dilakukan pada saat ini karena bertepatan harganya berada di area support 102. Nanti kita akan lihat secara teknikalnya. Dan kita lihat bahwa ada news yang cukup positif dari sisi ekonomi Jepang. Tentu recovery proses ini akan membuat tentu Japanese yen akan menguat ya, karena ada ekspektasi bahwa Bank of Japan itu akan merubah kebijakan secara jauh lebih hawkish. Dan hal ini bisa kita dapatkan ya dari sisi industrial production yang well expected, bahkan di atas ekspektasi pasar, yang sebelumnya pasar ekspektasinya hanya 2,7%, yang sebelumnya hanya minus 5,3%, rilis di 4,5%, which is ini naik hampir 1%, dan dari sisi data retail sales ini menunjukkan adanya improvement dari sebelumnya hanya 0,8%, rilis di 1,4%. Tentu dengan adanya improvement data ini akan memaksa Bank of Japan ini akan memperbaharui policy normalization-nya, dan tentu pada saat ini kita tahu Bank of Japan itu menerapkan interest rate negatif, dan mungkin kedepannya tidak akan mungkin mereka akan merubah kebijakannya jauh lebih hawkish dan keluar dari teritori interest rate teritori interest rate negatif, sehingga bisa membuat Japanese yen itu menguat secara tunggal. Kemudian inflasi kembali lagi hot topic di kuartal pertama ya 2023 ini, bahwa ada potensi inflasi di euro area itu stay di level yang tinggi sehingga membuat Bank Sentral Uni Eropa, dalam kasus ini ECB, akan menaikkan suku bunga 50 basis point lagi sekali lagi ya. Tentu ini akan menambah uncertainty di dalam pasar sehingga bisa membuat US dollar itu kembali mendapatkan traksi demand akibat prospek yang relatif penuh dengan resiko. Ditambah lagi ada berita oil yang cukup mengejutkan bahwa OPEC Plus di sini mengumumkan untuk memangkas oil cut sebesar 1,1 juta barrel per harinya. Tentu ini membuat oil di pagi hari itu jump hampir 8% dan membuat ada potensi more persistent terhadap consumer cost pressure, artinya akan memberikan pressure yang tinggi terhadap kenaikan inflasi. Tentu kenaikan harga oil ini akan mempengaruhi fear di dalam pasar sehingga akan membuat beberapa bank sentral itu melakukan delay terhadap pausing ataupun penghentian kenaikan suku bunga. Tentu hal ini akan membuat dari sisi teknikalnya, dari sisi US dollar, itu mengalami sentimen yang relatif bullish akibat adanya prospek resiko yang meningkat. Dan secara teknikal, US dollar itu tertahan di level 102 sehingga memaksa mereka ataupun secara teknikal ada potensi untuk revisit ke level 104. Dan hal ini bisa kita lihat dari sisi pergerakan XAU yang ada potensi untuk bergerak bearish ya, mengacu terhadap technical breakout yang terjadi di time frame yang jauh lebih kecil, bahwa breakout dari sisi level 1960 sehingga bisa membuat dari sisi pergerakan gold ini bisa revisit kembali turun ke 1937. Dan dari pair lainnya kita akan melihat dari sisi Euro USD, bahwa dari sisi Euro USD ada potensi untuk melanjutkan kembali penurunan ke 1.07, mengingat ada potensi harga tertahan di level 1.09, ditambah lagi ada potensi penguatan US dollar di minggu ini karena sentimen resiko dan menghadapi rilis data non-farm payroll seperti itu. Kemudian terakhir
Dari sisi oil, bahwa oil mengalami penguatan yang relatif signifikan ya, bahwa jump hampir 8% di sini akibat adanya sebuah statement yang relatif ekstrim dari OPEC yang nyatakan pemangkasan oil cut ya sebesar 1,1 juta barrel per harinya, sehingga berpotensi untuk membuat oil kembali melanjutkan kenaikan at least ke level 84 yang ada di area ini. Tentu semakin harga energi meningkat akan membuat US dollar itu mendapatkan demand karena fear terhadap kenaikan inflasi itu akan semakin utuh dan bank sentral akan semakin minim untuk mereka menurunkan kecepatan kenaikan suku bunga ataupun melakukan pausing di tahun ini. Tentu hal ini akan memberikan sebuah sentimen yang risk off terhadap pasar sehingga pasar lebih relatif mengincar aset yang cenderung lebih safe yakni US dollar. Oke, itu saja mungkin untuk market review di minggu ini dan apa-apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam 1 minggu ke depan. Happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.